Ya, selamat malam pemirsa, selamat jumpa dalam program spesial Talkshow FTV Jember bersama saya Agung Widya. Masa pandemi COVID-19 menyebabkan berbagai lini kehidupan terganggu. Usaha sektor pasti terkena dampaknya, padahal semua itu sebagai penyokong utama sendi perekonomian yang kini melemah. Menyikapi imbas lesunya usaha mikro kecil menengah, Otoritas Jasa Keuangan melalui POJK nomor 33 tahun 2020 memberikan ketentuan relaksasi atau keringanan restrukturisasi kredit imbas pandemi hingga Maret 2021. Namun melihat situasi pandemi yang hingga kini tak kunjung mereda, OJK kembali mengeluarkan jurusnya melalui POJK nomor 48 2020. Relaksasi atau keringanan kredit bagi nasabah perbankan diperpanjang hingga Maret 2022. Informasi ini tentu menjadi kabar bahagia bagi para pelaku usaha. Bagaimana ketentuannya agar unit usaha Anda bisa mendapat relaksasi atau keringanan oleh bank? Di studio FTV Jember telah bersama saya dua orang narasumber. Ada Bapak Azil Syahnurdin, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Jember, dan Bapak Teguh Agung Prihadi, Ketua Forum Komunikasi Lembaga Jasa Keuangan Jember. Namun sebelum kita berbincang dengan beliau-beliau malam hari ini, kita saksikan terlebih dahulu liputan berikut ini. Perkembangan dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19 tampaknya masih berlanjut secara global maupun domestik. Hal ini diperkirakan berpengaruh terhadap kinerja dan kapasitas debitur, serta berpotensi meningkatnya resiko kredit perbankan. Untuk memberikan stimulus di sektor perbankan, Otoritas Jasa Keuangan melakukan perpanjangan kebijakan relaksasi restrukturisasi kredit selama 1 tahun hingga Maret 2022. Langkah ini merupakan antisipasi terjadinya penurunan kualitas kredit debitur, serta menjaga stabilitas sektor jasa keuangan. Kebijakan relaksasi ini yang awalnya tertuang dalam POJK nomor 11 POJK 03 2020 tentang stimulus perekonomian nasional akibat pandemi corona yang berlaku sampai 31 Maret 2021. Dan saat ini OJK memberikan kebijakan perpanjangan hingga bulan Maret 2022 melalui POJK nomor 48 POJK 03 2020. Adanya kebijakan ini diharapkan dapat memberikan ruang bagi nasabah atau debitur yang masih memiliki prospek usaha namun memerlukan waktu yang lebih panjang untuk bisa kembali ke kondisi normal. Tim Liputan News FTV Jember melaporkan.
Ya pemirsa, telah hadir di studio FTV Jember Bapak Azil Syahnurdin, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Jember, dan Bapak Teguh Agung Prihadi, Ketua Forum Komunikasi Lembaga Jasa Keuangan Jember. Selamat malam Pak Azil. Malam. Selamat malam Pak Teguh. Malam. Iya, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik semua ya. Tema kita malam hari ini adalah perpanjangan relaksasi kredit dan peran OJK mendukung UMKM. Mungkin sebelum kita membahas mengenai perpanjangan masa relaksasi, yang perlu dijelaskan kepada pemirsa, apa sih relaksasi ini Pak, atau restrukturisasi ini? Bisa dijelaskan mungkin Pak Azil? Iya. Terima kasih Mbak Agel. Jadi relaksasi ini adalah sebuah kebijakan untuk membantu meringankan para debitur baik di perbankan maupun debitur lembaga pembiayaan atau perusahaan pembiayaan ya, yang tujuannya adalah untuk bisa membuat mereka mempunyai ruang gerak untuk melakukan bisnisnya seperti biasa. Karena kita tahu bahwa pandemi ini kan memang menyebabkan semua sektor di ekonomi itu kan terdampak ya. Betul. Nah, termasuk juga debitur-debitur ini ya mungkin hampir semuanya terdampak gitu. Nah, inilah OJK mengeluarkan ketentuan supaya bisa membantu debitur-debitur yang terdampak ini untuk bisa tetap melanjutkan kegiatan usaha mereka. Nah, jadi itu sebenarnya tujuannya supaya perekonomian kita itu tetap berjalan sebagaimana mestinya gitu, seperti kegiatan seperti pada situasi sebelum pandemi. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya OJK kok yang memberikan gitu ya? Ya. Betul. Sebenarnya OJK itu lembaga apa gitu kan ya. Mungkin ini perlu saya sampaikan juga sedikit pada kesempatan ini. Jadi sebenarnya OJK itu kan lembaga yang mengawasi seluruh lembaga keuangan yang ada di Indonesia. Iya. Jadi dari perbankan, kemudian perusahaan asuransi yang non-bank ya, asuransi, kemudian pegadaian juga termasuk, BPJS, perusahaan pembiayaan, dan juga pasar modal ya, perusahaan sekuritas dan lain-lain. Nah, jadi memang ini adalah kewenangan OJK untuk memberikan kebijakan untuk membantu para nasabah dari lembaga keuangan itu, khususnya tadi nasabah perbankan dan juga perusahaan pembiayaan. Nah, tentunya OJK tidak sendiri dalam hal ini, karena kalau OJK sendiri sebagai lembaga tentunya ya tidak bisa berbuat lebih banyak gitu ya. Nah, tentu kita dalam hal ini tetap berkoordinasi dengan pemerintah dan juga Bank Indonesia. Jadi kita selalu melakukan koordinasi untuk memberikan stimulus-stimulus terhadap nasabah lembaga keuangan itu. Jadi seperti itu Mbak Ageng. Jadi siapa-siapa aja sih Pak yang berhak mendapatkan relaksasi ini sebenarnya? Ya, sebenarnya yang jelas sekali itu yang terdampak dari pandemi COVID ini ya. Nah, itu yang pertama. Karena kalau dia terdampak pasti terpengaruh ya kegiatan bisnisnya. Ya pasti mulai menurun dan sebagainya. Nah, kemudian terdampaknya ini tentu akan dilihat lagi khususnya oleh teman-teman di perbankan dan perusahaan pembiayaan, seberapa besar dampaknya itu. Nah, kalau memang misalnya dampaknya besar ya berarti akan diberikan keringanan yang lebih besar dibandingkan debitur yang lainnya. Nah, kemudian keringanannya seperti apa gitu ya. Nah, jadi itu banyak macamnya ya Pak? Banyak macamnya, karena itu di ketentuannya memang diatur seperti itu. Jadi ada beberapa, yang pertama bank itu bisa memberikan perpanjangan jangka waktu. Jadi misalnya jangka waktunya tadi 5 tahun, mungkin bisa dikasih lebih dari itu gitu ya. Nah, kemudian juga angsuran pokok atau bunganya juga bisa dikurangi gitu kan. Nah, kemudian juga memberikan penurunan suku bunga gitu. Nah, jadi itu pun nanti tergantung dari evaluasi dari banknya. Apakah memang si debitur ini layak atau tidak untuk mendapatkannya gitu. Ya, nanti kan akan dilihat. Nah, kemudian dari yang skema tadi, kriteria tadi, apakah
hanya diberikan satu saja, misal perpanjangan waktu, atau ditambah dengan penurunan suku bunga misalnya, atau tunggakannya dikurangi gitu. Itu tergantung nanti, karena kan setiap debitur kan juga dampaknya beda-beda, terdampaknya kan besar kecilnya kan beda-beda. Kemudian sektor bisnisnya kan juga mungkin dia di perdagangan dengan di sektor pertanian itu kan juga beda. Nah, itu nanti yang akan dievaluasi oleh Pak Agung ya dan teman-teman lah seperti itu. Jadi kebijakannya dari bank. Betul. Dari bank masing. Ya, kebijakannya dari kita, Iya. tetapi nanti pelaksanaannya itu akan dilakukan oleh perbankan. Perbankannya, Iya. oke. Pak Teguh yang juga pimpinan cabang BRI ini Pak, gimana menanggapi adanya relaksasi kredit ini Pak? Ya, sebenarnya dari ketentuan jadi kembali bahwa OJK ini kan mereka yang mengatur kita, termasuk untuk yang melakukan monitor ataupun evaluasi terhadap ruang gerak kita. Ya, jadi kalau di sini kebetulan saya juga pimpinan salah satu bank, pimpinan BRI di Jember, gitu kan. Tapi di luar itu adalah saya pimpinan juga untuk yang tadi forum komunikasi lembaga jasa keuangan, dan di situ ya tidak hanya bank, jadi ada juga seperti Pak Aziz sampaikan, ya lembaga pembiayaan, insurance, gitu kan, termasuk misalkan leasing, gitu kan, itu juga di dalamnya sana. Nah, dengan adanya kondisi seperti ini, ya mau nggak mau, ya kita sebagai lembaga jasa keuangan itu juga agak peduli, ya. Satu pasti mau nggak mau tadi. Kalau yang berbeda kondisi saat ini ya, pandemi saat ini dengan mungkin bedanya apa sih dengan waktu dulu kita pernah Krismon 98, gitu kan, itu beda sekali. Ya, gimana sekarang ini dampaknya Pak berbeda. perbedaannya? Satu, kalau dulu mungkin hanya nggak berpihak, maksudnya nggak semua bidang itu kena. Iya. Tapi kalau sekarang semuanya kena, baik yang dari kecil sampai dengan yang besar, itu hampir semuanya kena dampaknya. Hanya seperti tadi Pak Aziz sampaikan, dampaknya ke masing-masing jenis usaha ataupun kepada masing-masing pelaku ini berbeda. Iya. Sehingga nanti dalam pelaksananya pun kami dari lembaga jasa keuangan itu akan memberikan treatment yang berbeda sesuai dengan dampak yang dirasakan ataupun yang dialami oleh nasabah-nasabah kami. Mungkin itu, Mbak. Untuk mendapatkan relaksasi kredit ini persyaratannya seperti apa sih Pak? Mungkin bisa dijelaskan? Kalau persyaratannya sebenarnya ya simpel aja. Yang penting dengan adanya kondisi seperti ini ya harus nasabah kita dulu ya. Iya. Dan nasabah esensi kita, terus kemudian juga dia kondisinya harus bukan yang nasabah dari dulu dia sudah bermasalah nih terus sekarang minta relaksasi, ya bisa juga ya. Jadi dia memang terkena dampak karena terkait dengan pandemi ini, gitu kan. Jadi yang kalau kita cutting off-nya adalah di Februari. Sampai dengan Februari 2020 kemarin, sebelumnya itu dia masih lancar-lancar saja, tapi begitu adanya pandemi ini, ya dia mulai kena imbasnya ya, entah itu kemampuan bayarnya dia berkurang, gitu kan, ataupun cash flow-nya juga sudah mulai tersendat. Nah, dengan kondisi seperti itu ya tadi, dan ditambah lagi ya dari OJK pun sudah memberikan naungan kepada kita dengan memberikan ketentuan ini seperti apa ya jalannya, kita sudah ada aturan mainnya bahasanya kan gitu. Jadi kita ya tinggal melaksanakan saja. Jadi dalam hal ini juga dua belah pihak saling sama-sama diuntungkan. Satu, dari pihak nasabahnya juga akan merasa lebih ringan, seperti tadi Pak Asa sampaikan bahwa mereka jadi punya ruang gerak untuk bernafas, gitu kan. Kita pun sebagai lembaga jasa keuangan juga akan terbantu karena di situ juga kalau tidak ada relaksasi ini mau nggak mau pasti akan dampak yang kita rasakan mungkin nanti kredit bermasalah semakin meningkat. Iya, betul. Ya, tapi dengan adanya ketentuan ketentuan relaksasi ini dengan PJK 11 nih, yang waktu di Maret 2020 kemarin ya, alhamdulillah ya kita masih bertahan, gitu kan. Jadi kita pun sama karena merasa manfaat dari adanya relaksasi ini ya. Kalau saya membaca yang di tempat saya, dan kalau di BRI ya alhamdulillah juga, misalkan dengan kredit bermasalah sebelum pandemi dengan setelahnya ini masih lebih bagus yang sekarang malah. Gitu ya, nanti yang sudah kita lihat nih nasabah-nasabah mau kena dampaknya sudah kita lakukan penyelamatan, gitu kan. Jadi nasabah itu jadi lebih nyaman dan kita pun juga lebih aman kan gitu. Jadi sama-sama saling menguntungkan di situ. Jadi kedua belah pihak sama-sama diuntungkan di sini ya Pak. Gitu. Ya, di sini kan ini adalah masa perpanjangan. Jadi sebelumnya sudah berjalan masa relaksasi ini. Betul. Bagaimana dengan nasabah yang sebelumnya sudah mendapatkan fasilitas relaksasi, apakah bisa mengajukan lagi Pak Azil?
Ya, jadi nasabah bisa mengajukan lagi, ya kembali lagi tadi nanti akan dievaluasi lagi oleh pihak perbankan atau lembaga keuangan. Nah, mengenai kebutuhan dia gitu ya, seberapa besar nanti masih membutuhkannya dan seperti apa nanti prospeknya ke depan ya itu tetap akan dievaluasi lagi. Nah, karena memang kita lihat salah satu faktor yang menyebabkan OJK mengeluarkan perpanjangan ini kan memang kondisinya masih belum ke depan itu masih belum pasti ya, penuh dengan ketidakpastian gitu kan. Dan kita faktor utamanya adalah supaya perekonomian kita ini tetap tumbuh gitu, tetap jalan ya. Nah, jadi skema besarnya seperti itu. Jadi kita tetap mengupayakan supaya perekonomian Indonesia ini tetap jalan, masyarakat tetap bisa berbisnis ya, tetap yang jualan bakso tetap bisa jualan bakso gitu kan, yang ojek online-nya tetap bisa jalan gitu ya. Jadi semuanya tetap berjalan. Jadi seperti itu Mbak, masih bisa mengajukan. Apa peraturan OJK yang terbaru ini juga sudah disosialisasikan ke seluruh lembaga keuangan, Pak? Oh iya. Itu sudah. Nah, kan kita banyak jalurnya ya, melalui siaran pers ya, kemudian ya salah satu ini juga ini termasuk bagian dari sosialisasi kami, tetapi pada prinsipnya begitu ketentuan itu istilahnya diundangkan itu sudah diberitahukan kepada lembaga keuangan dan juga kepada masyarakat. Nah, karena kalau bicara proses ya, proses pembuatan ketentuan sebenarnya itu OJK pun juga mengundang gitu kan, mengundang semua pihak, baik dari asosiasi perbankan, asosiasi lembaga keuangan lainnya, termasuk juga asosiasi industri ya, pengusaha ya, Kadin, HIPMI dan sebagainya itu kita undang karena kita juga memerlukan masukan-masukan. Kita juga mendengarkan mungkin kendala-kendala yang mereka hadapi dalam masa pandemi ini. Jadi kita nggak bisa serta-merta perpanjang atau tidak, nggak bisa seperti itu. Kita harus melihat kondisi di lapangan itu seperti apa, kebutuhan masyarakat seperti apa. Karena tujuan kita kan tadi konsep besarnya adalah membantu supaya perekonomian kita ini tetap jalan gitu. Karena pemerintah sendiri kan juga presiden juga selalu mengingatkan supaya perekonomian kita ini tetap jalan gitu. Nah, jadi ya kalau enggak nanti kita makin semakin buruk ya nanti kondisinya. Jadi kita menampung semua aspirasi dari masyarakat itu yang akhirnya kita OJK memutuskan untuk adanya perpanjangan masa relaksasi ini ya, Pak. Betul. Itu tadi sosialisasi dari OJK kepada lembaga keuangan. Jika dari lembaga keuangan sendiri kepada nasabah, Pak, gimana Pak Teguh? Ya, kembali bahwa tadi ya dengan ada waktu di awal tadi dengan POJK yang 11 itu memang waktu itu kan dibuat karena kita berasumsi bahwa dalam waktu 1 tahun itu pandemi sudah berlalu. Tapi ternyata ya sampai dengan saat ini pun kita masih merasakan ya bahwa saat ini mungkin akhir-akhir ini malah justru ya kalau kita lihat itu seperti ada yang virus yang terbaru bermutasi. Nah, dari itu ya akhirnya dari OJK tadi membuat suatu ketentuan update terbaru bahwa ini bisa dilakukan perpanjangan gitu kan terkait dengan relaksasi ini, dan ini juga pastinya ya akhirnya membuat kita ruang gerak kita dan juga nasabah-nasabah kita jadi lebih longgar lagi gitu kan. Kalau dulu kan kita asumsi kita ya sudah berarti dalam sampai dengan di Maret 2021 harusnya sudah kembali normal kembali. Padahal dengan kondisi yang sekarang yang belum normal ya nggak mau sudah kan penyesuaian. Sehingga nanti kalau misalkan kemarin ya ini juga nggak berlaku sama di semua nasabah ya. Jadi ini akan kita lihat ya dari lembaga jasa keuangan ini akan kita lihat dampak ataupun pengaruhnya. Mungkin kalau kemarin sudah dilakukan relaksasi dan ternyata sekarang usahanya sudah kembali normal, ya akan jalan sudah normal kembali gitu kan. Tapi kalau ternyata dengan kondisi yang sekarang itu usahanya belum ada perbaikan atau masih membutuhkan ruang nafas, ya mau nggak mau ya kita akan melakukan evaluasi ulang. Akan kita kaji kembali seperti apa cash flow dari nasabah itu sekarang ini ya. Sehingga nanti
tidak mengganggu untuk kehidupan dia, usahanya juga terus dapat meningkat seperti tadi Pak Acil sampaikan ya, uang jualan bakso masih jualan baksonya, jangan sampai nanti kita paksakan harus sudah normal, ternyata kemampuannya masih belum membaik nih gitu kan, akhirnya nanti jualan baksonya berkurang gitu kan, nggak jualan bakso lagi malah gerobaknya dijual kan itu kan nggak kita inginkan kan gitu kan, sehingga ini gimana caranya yang dia masih jualan masih tetap bisa bertahan, syukur-syukur ya bisa berkembang lagi ke depannya kan gitu. Jadi nasabah yang sebelumnya sudah mendapatkan masa relaksasi ini belum tentu akan mendapatkan perpanjangan lagi, dilihat dari kondisinya dari nasabah itu sendiri ya Pak ya. Jadi akan kita evaluasi kembali kondisi nasabah seperti apa. Kalau kondisinya masih tetap sama ataupun memburuk ya kita harus melakukan penyelamatan ulang. Tapi kalau kondisinya sudah membaik ya kita minta pengertiannya kan gitu. Mungkin seperti itu. Jadi kalau ya tadi dengan POJK yang lama itu hanya habis waktunya di Maret, ini masih ada waktu lagi gitu, dikasih perpanjangan sampai dengan 2022. Ya, jadi masih ruang gerak kita jadi lebih longgar lagi. Begitu juga dengan nasabah-nasabah kita. Itu Mbak Agung. Pak Azil, apa akan ada perpanjangan lagi nanti untuk misalnya di 2023 Pak Azil? Iya. Ya, ini tentunya kita terus mengevaluasi dan memantau perkembangan kondisi perekonomian secara keseluruhan ya, Pak Ageng. Nah, seperti tadi yang disampaikan Pak Agung ya, kita juga akan lihat lagi nanti ke depan itu akan seperti apa. Tapi tentu harapan kita semua ya, harapan kita semua kondisi mulai tahun depan dan tahun-tahun seterusnya akan lebih baik atau kembali ke dalam kondisi sebelum pandemi gitu ya. Harapan kita seperti itu sehingga masyarakat dan khususnya para debitur lembaga keuangan bisa melakukan kegiatan bisnis seperti sedia kala gitu ya. Jadi intinya seperti itu Mbak Ageng. Kami juga tidak bisa istilahnya kita berandai-andai lah ya, nanti akan diperpanjang atau tidak ya, tentu kita akan lihat lagi kondisinya ke depan seperti apa, dan kembali lagi kita akan duduk bersama dengan pemerintah, Bank Indonesia, asosiasi dan pemangku kepentingan masyarakat ya, semuanya kita akan tampung informasi yang ada itu untuk merumuskan kebijakan berikutnya. Seperti itu Mbak Ageng. Iya. Ya Pak Ajil dan juga Pak Teguh, mungkin kita harus jeda sejenak. Ya pemirsa di rumah, kita akan kembali setelah hiburan musik dari Novi dan juga Berlian.
kita berbincang kembali dengan Pak Teguh nih Pak. Tadi Pak Azil sudah menjelaskan mengenai masa perpanjangan yang diperpanjang hingga 2022. Dari Pak Teguh sendiri nih yang juga sebagai pimpinan BRI Jember, bagaimana Pak tanggapan dengan adanya relaksasi perpanjangan hingga 2022 nih Pak? Ya, yang jelas kita juga sangat senang sekali dengan Iya. perpanjangan ini juga akan mempermudah ruang gerak kita, ya, sehingga kita jadi bisa memaintain nasabah-nasabah kita dan sekaligus juga sama ya memberikan ruang gerak yang lebih longgar buat nasabah-nasabah kita biar bisa lebih tough ya dalam menghadapi kondisi pandemi ini gitu kan. Dan kalau ya tadi sama seperti Pak Hasil, kalau harapan kita nih ya semoga tidak ada ketentuan yang baru lagi, tapi bukan berarti tidak ada ketentuannya, tapi harapannya adalah pandeminya sudah hilang. Pandeminya ya, yang hilang. Sudah hilang, jadi tidak perlu ada ketentuan-ketentuan yang baru lagi. Harapan kita seperti itu, harapan kita. Jadi kita pengennya yang nggak ada lagi gitu kan, pengennya kita. Tapi dalam arti bukan karena tidak ada ketentuannya, tapi pengennya kita adalah kondisinya segera cepat berlalu. Ya kayak kemarin pun kita sudah dengar misalkan bahwa sudah temukan vaksin-vaksin. Nah, ini juga harapan kita nanti dengan adanya vaksin ini juga akan membuat para pelaku usaha yang menjadi nasabah-nasabah kami ini mereka bisa lebih confidence lagi dan juga bisa lebih mempunyai ruang gerak yang lebih luas lagi ke depannya. Dan usahanya harapan kita tadi semakin membaik ke depannya arahnya itu, Mbak. Pak Azil juga berharap pandemi ini segera berlalu ya Pak ya? Pasti Mbak, ini harapan kita semua ya. Ya, jadi dengan adanya penemuan vaksin itu ya itu merupakan harapan besar ya buat kita semua, bukan hanya kita di Indonesia tapi seluruh dunia kan. Memang mengharapkan vaksin itu benar-benar efektif untuk menyembuhkan para penderita COVID ini dan termasuk juga mungkin nanti sebagai antibodi ya untuk yang kita yang belum terinfeksi gitu ya, supaya daya tahan tubuhnya semakin meningkat. Karena ya kalau istilahnya roda perekonomian itu nggak bergerak ya ini kan akan berdampak kepada kita semua gitu loh. Nah contohnya aja ya sekarang ini mungkin ya memang kita mulai terbiasa misalnya dengan kegiatan di rumah, bekerja dari rumah gitu kan, WFH. Nah tetapi tidak semua juga bisa dilakukan mungkin dari rumah ya. Misalnya tadi Pak Agung cerita ya misalnya marketing itu repot juga untuk mungkin browsing satu-satu siapa nih calon nasabah, dilihat di database-nya gimana caranya kan gitu. Jadi tetap harus ya istilahnya door to door juga akhirnya. Karena menjadi tidak efektif. Kalau mungkin back office, bagian akunting ya mungkin nggak ada masalah. Uang hari-harinya memang di belakang meja kan gitu, terima laporan, cek laporan keuangan dan sebagainya gitu kan. Nah kayak pemasaran itu kan repot. Jadi tetap meskipun sudah mulai terbiasa dengan tetap menjaga protokol kesehatan ya interaksi dengan kita sesama masyarakat itu dengan orang lain itu tetap harus dilakukan. Karena kalau misalnya mungkin ya stafnya Pak Agung memprospek salah satu calon nasabah gitu, Pak kita lewat Zoom aja ya Pak gitu. Ini gimana kalau cuma lewat Zoom nanti yang gimana ngelihat ininya ya cuman ruangan yang kelihatan, terus Pak usahanya di mana kan repot lagi. Kan harus tetap ngecek gitu kan, ngecek ke lapangan. Misalnya usahanya ternak ayam misalnya harus dicek kandangnya di mana, seperti apa besarnya, luasnya berapa, ayamnya ada berapa, setiap hari bertelur berapa banyak kan gitu. Jadi ya terus dia makanannya dari mana. Jadi semuanya harus ini. Makanya harapan kita ya tentu dengan adanya vaksin ini ya memang bisa menormalkan kembali semua aspek kehidupan. Pak Teguh gimana nih Pak bagi stafnya yang berada di lapangan, apakah ada perlakuan khusus Pak? Yes, terus terang kita juga sama ya, dengan kondisi seperti ini kita tidak boleh
patah semangat, patah arang gitu kan. Jadi saya yakin kita semuanya sebagai manusia itu terus untuk melakukan suatu inovasi ataupun membentengi diri kita ya. Kita di marketing, misalnya ada teman-teman di marketing selalu misalnya kita tetap harus menggunakan protokol kesehatan. Ya saya yakin juga ini berlaku semuanya, tidak hanya di tempat saya ya, tapi di seluruh lembaga jasa keuangan sekarang ini mungkin pemberlakuannya juga agak sedikit berbeda. Ya jadi kadang mungkin yang ketemunya kalau dulu kan orang kalau misalkan mau ke bank gitu kan harus buka topengnya gitu kan. Kalau sekarang pakai masker, malah justru harus pakai masker kan gitu ya. Ditutup ini. Terus kemudian selalu pasti pakai ini. Nah, kayak saya juga sama nih. Setiap saat pasti bawa cadangan di tangan itu hand sanitizer gitu kan. Jadi harus kita bawa di mana-mana ya, harus pakai masker, hand sanitizer. Terus kemudian seringkali begitu kita pulang dari jalan keluar gitu kan, pulang langsung pasti bersih-bersih diri gitu kan untuk menjaga jangan sampai nanti kita membawa sesuatu baik itu ke kantor kita ataupun ke rumah kita. Ini pun sama, saya yakin juga di semua lembaga jasa keuangan memberlakukan juga berbeda di dalam kantor-kantor kita. Saya yakin di kantor kita juga sudah mulai dilakukan sering-sering dilakukan sterilisasi gitu kan, penyemprotan gitu kan. Itu menjadi sesuatu yang sekarang ini ya itu sebagai suatu budaya yang baru gitu kan. Jadi enggak yang disemprot ini ada apa ya, ada yang positif enggak. Ini enggak lagi. Memang itu sebagai suatu habit kita yang baru seperti itu gitu kan, karena kita enggak ngerti. Ini kan COVID ini kan enggak kelihatan oleh kita nggak ngerti dia bawa COVID apa enggaknya. Sehingga yang penting adalah gimana caranya kita bisa membentengi diri kita. Terus kemudian juga tadi ya selalu budaya hidup sehat kita untuk terus kita jalankan sehingga akan memperkuat antibodi kita, diri kita ya. Terus kemudian mungkin sama bahwa setiap kali, karena kita ini lembaga jasa keuangan itu kan lembaga layanan publik ya, jadi kita pun juga menerapkan bahwa kita harus membuat secure nasabah-nasabah kita. Karena misalkan tadi yang marketing kita misalkan sebelumnya ketemu si A, jangan sampai nanti ternyata yang kita ketemu ini ternyata dia membawa, kita kan membawa virus, akhirnya kita keluarkan kepada si B. Sehingga tadi di situ yang benar-benar protokol kesehatan harus kita jalankan dengan baik, gitu kan. Jadi tidak perlu takut, saya yakin, gitu kan. Tapi juga bukan berarti terus kemudian kita bisa teledor. Walaupun nanti pun misalkan ya sekarang ini sudah ada vaksin, bukan berarti terus kemudian kita bisa berlaku seenaknya. Tapi tetap kita harus menjaga diri kita, jaga teman kita, kalau istilahnya di kita tuh jaga diri kita, jaga teman kita, dan jaga institusi kita. Gitu. Mungkin saya bisa tambahkan sedikit juga Pak Ageng ya, tadi yang disampaikan Pak Agung mengenai pelayanan ya. Nah sebenarnya kalau kita ambil sisi positifnya, memang di balik musibah itu selalu ada berkah ya. Jadi kita tidak bisa mengabaikan itu juga. Nah berkahnya adalah, jadi sekarang ini kan semakin semangat untuk serba digital ya Pak Agung ya. Nah itu menjadi sekarang itu menjadi istilahnya booming lah, ngetren gitu ya. Orang di mana-mana kan sekarang pakai pelayanan yang sifatnya digital, termasuk juga di perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Jadi misalnya kalau dulu misalnya buka rekening masih harus datang ke bank, datang ke kantor, ketemu customer service, itu pun pakai antri segala ya Pak Agung ya. Nah pakai antri, dan berapa lama kan waktu. Nah apalagi misalnya seorang pebisnis, waktu kan sangat penting gitu. Belum lagi kita takut Pak Hasil, takut nih kalau ke kantor kan di situ ada kerumunan, ada antrian, ketakutan. Nah sekarang itu menjadi ya sekarang buka rekening sudah bisa pakai HP ya, dari rumah dari manapun bisa. Atau kalaupun misalnya ini mungkin dari Pak Agung dan teman-teman perbankan lain juga menyediakan fasilitas yang buka rekening mandiri ya, mungkin ada mesinnya gitu kan, tinggal bawa KTP aja. Tapi itu kan tidak ada ketemu dengan tidak ada interaksi langsung, gitu. Yang lebih gampang lagi pakai HP gitu. Jadi tinggal KTP nanti bikin di foto, kita ada biometriknya gitu kan, tinggal kita foto, diupload, kemudian tanda tangan di kertas putih selembar, difoto, dikirim, selesai. Gitu ya Pak Agung, mungkin Pak Agung bisa jelaskan. Itu bentuk digitalisasi ya Pak. Bisa dijelaskan lagi mungkin dari Pak Agung Pak. Ya, sebenarnya dengan adanya pandemi ini juga kita jadi pembelajaran bahwa kita harus terus berinovasi. Salah satunya tadi dalam bentuk layanan kita. Jadi saya yakin hampir di semua jasa keuangan sekarang ini juga mengembangkan produk-produk digitalnya. Nah, kalau saya karena saya dari BRI ya saya lebih bisa ngomong masalah BRI daripada tempat lain.
Nah di kita tadi juga sama seperti Pak Aziz sampaikan, untuk buka rekening pun misalkan ya tidak perlu harus datang ke kantor kita, jadi handphone pun bisa. Jadi dari handphone pun nanti juga otomatis nanti bisa digunakan untuk bertransaksi. Jadi transaksi sekarang pun juga kita kembangkan untuk transaksi tadi, kalau misalkan masih menggunakan uang fisik itu juga sebagai salah satu sarana untuk berpindahnya virus dari satu orang ke orang lain. Betul. Sehingga untuk transaksi pembayaran pun juga kita sudah mulai kembangkan lagi dengan adanya QR gitu kan. Jadi bayarnya pun QR ini sekarang sudah enak. Jadi semua QR dari jasa keuangan itu bisa digunakan ya. Baik nanti kalau di BRI itu misalkan ya ada link aja gitu kan, atau misalkan dari yang lain itu misalkan ada OVO, GoPay, itu semuanya bisa digunakan. Jadi tidak terbatas, kalau dulu kan link aja hanya dengan link aja gitu kan, OVO dengan OVO hanya masing-masing gitu kan. Tapi sekarang sudah berbeda, jadi sudah sebuah QR kris ya, kita istilahnya adalah kris, jadi sudah terintegrated satu dengan yang lain. Jadi ini mengantisipasi nasabah agar lebih mudah dalam bertransaksi ya ini, dan terus kemudian juga sama, jadi nggak terkendala nih, jadi tidak perlu ada antrian-antrian kapanpun waktunya dia bisa gitu kan. Memang dengan digital ini memang mempermudah kita semuanya ya, agar kerjaan kita juga semakin enak, semakin mudah, dan kapanpun waktunya kayak tadi Pak Esa sampaikan ya. Setiap orang saya yakin sekarang waktu adalah suatu hal yang sangat penting sekali untuk kita bisa manfaatkan atau kita optimalkan. Sehingga dari situ juga saya yakin lembaga jasa keuangan di kita yaitu sudah mulai berkreasi gimana caranya ya mereka mau store, mau tarik ya, ataupun mau buka rekening baru itu tidak susah lagi, tidak perlu antri lagi, kapanpun dimanapun itu bisa dilakukan. Apa bentuk digitalisasi ini juga sebagai peraturan dari OJK, Pak? Ya, kita juga sebenarnya sudah mengeluarkan ketentuan untuk mendorong digitalisasi lembaga keuangan ini. Nah, OJK sendiri memang concern dengan pentingnya digitalisasi di lembaga keuangan. Bahkan OJK pun sebenarnya juga sudah mengeluarkan semacam platform gitu ya. Kalau sekarang kan orang belanja itu kan memang masa pandemi ini kan belanja online itu kan sangat meningkat ya. Ya, sebelum-sebelumnya memang sudah pada ini juga ya. Mungkin nanti Pak Agung juga punya produknya mungkin atau dan lembaga keuangan. Nah, OJK sendiri juga concern itu kita juga ada platform yang namanya UMKM-mu gitu ya. Jadi produk-produk UMKM yang kita jual secara online ya. Kita bekerja sama dengan koperasi kita. Nah, tapi masyarakat juga bisa kan, itu bisa diakseskan. Nah, jadi kita membantu nasabah-nasabah dari lembaga keuangan itu, khususnya lembaga keuangan mikro ya. Dan bank wakaf mikro kita juga ada namanya bank wakaf mikro itu. Nah, produk-produk dari nasabahnya itu kita masukkan ke sana platform UMKM ini. Nah, masyarakat bisa belanja di situ gitu. Jadi ini pun salah satu upaya membantu produk-produk atau yang dihasilkan oleh nasabah itu bisa diperjualbelikan ya. Jadi istilahnya tidak harus menunggu orang datang gitu atau dia harus berjualan ke pasar yang biasa tradisional. Dengan platform ini pun ya bisa berjualan secara online gitu. Jadi tetap artinya aktivitas bisnisnya tetap bergerak, itu yang kita harapkan ya. Nah, jadi ini juga semua lembaga keuangan juga akan menuju ke sana, dan OJK mendorong untuk melakukan itu. Atau Pak Agung juga bisa menambahkan. Ya, betul Hasil. Ini juga sama terkait untuk transaksi tadi, gimana caranya kita bisa berusaha dengan kondisi yang seperti ini ya, dengan adanya pandemi ini. Ini juga sama dari kita nih, misalkan dari BRI itu juga kita kembangkan adanya web pasar. Kalau misalnya tadi ya, mungkin banyak masyarakat atau nasabah kita yang memang sudah terbiasa dengan mobile banking ataupun sudah terbiasa dengan gadget, tapi saya yakin masih banyak masyarakat kita mereka belum terlalu ngerti ya. Sehingga kita juga tapi mereka juga nggak mau juga dong kita hanya ya sudah jualan seperti biasa, tidak. Mereka mau nggak mau juga harus mulai kita kenalkan dengan teknologi. Nah, kalau di BRI sendiri itu sudah dikenalkan ada namanya web pasar. Web pasar. Jadi untuk pedagang walaupun ini tidak terbatas hanya pedagang yang ada di pasar itu, tapi boleh yang pedagang yang ada di sekitar pasar itu. Jadi ada suatu web. Nah, nanti di situ kita kerjasama dengan pengelola dari
pasar itu. Iya. Nah, ini yang menjembatani tadi. Kalau misalkan gampangannya nih Mbak, Ageng pengen beli barang di Iya. pasar Tanjung gitu Iya. kan. Sekarang kan tadi, aduh mau ke pasar Tanjung nanti di sana banyak kerumunan ya, gitu Iya, kan. betul, Pak. Lajeng akhirnya nggak jadi datang, nggak jadi belanja karena takut. Nah, dari situ yang akhirnya kita juga berpikir, oh ya sudah berarti bisa jualan online. Tapi ternyata orang yang jualan itu mereka belum ngerti, loh gimana caranya. Iya. Nah, makanya tadi di situ kita buat ada namanya web pasar. Jadi pedagang ini kita daftarkan secara online sehingga Mbak Ajeng bisa tahu, oh itu yang dijual barangnya ini harganya sekian. Ya. Terus kemudian orang pedagangnya tadi seperti apa? Kita kerjasamakan dengan pengelola pasar. Pengelola pasar ini yang menjembatani, yang mungkin tahu tentang digital. Jadi Iya. pesannya mungkin pada pengelola pasar, tapi barangnya tetap dari si pedagang-pedagang yang mungkin dia belum ngerti masalah jajet tadi. Oh, iya. Nah, sehingga tadi di situ yang kita menjembatani bertemunya ya antara pedagang dengan pembeli ini melalui pasar itu. Nah, tapi tadi yang pengelolanya pasar ini bertindak sebagai perantara ya bahasanya kan gitu. Yang nanti kalau pesannya seolah kepada si pengelola pasarnya, tapi barangnya tetap diambil dari pedagang-pedagang yang sudah terdaftar di web pasar tersebut. Nah, ini harapannya adalah ini bisa membantu ya untuk jualan dari masyarakat kita tidak harus harus datang orangnya. Tapi online pun juga mungkin ya kita bisa bertahan dulu. Maksudnya dalam arti adalah belajar dulu ya dengan setengah online lah bahasa kita kan gitu ya. Jadi pedagang-pedagang ini tetap kita daftarkan, tapi dia mungkin tidak perlu yang harus melulu nih ya. Syukur-syukur kalau sudah pakai online misalnya pure 100% sih oke saja, itu juga bisa disupport ya. Tapi kalau ada yang belum, yang tadi mungkin yang masih gaptek ya, itu juga masih bisa kita fasilitasi. Jadi untuk transaksinya di pedagang-pedagang ini bisa terbantu gitu. Harapannya seperti itu. Terus kemudian juga sama saya yakin untuk sekarang lembaga jasa keuangan kalau misalkan butuh modal itu juga sama. Apakah harus datang ke kantor kita? Sekarang juga banyak ya modal bantuan untuk permodalan itu juga bisa menggunakan aplikasi-aplikasi online yang dimiliki oleh lembaga jasa keuangan ya. Dan ini juga memang masih dalam pengawasan oleh teman-teman dari OJK ya. Jadi ini juga harapannya dengan teknologi ini ya bisa membantu satu masalah kebutuhan modal kerja dari para nasabah-nasabah kita. Yang kedua juga bisa membantu dengan ada tadi misalkan teknologi yang lainnya, misalkan kita kenalkan online dengan web pasar kami ya. Itu juga sama untuk bisa meningkatkan transaksi yang mereka miliki bisa lebih meningkat. Kalau yang transaksi yang web pasar ini kebetulan yang sudah jalan normal, maksudnya dalam arti adalah ini benar sudah jalan beneran, ya itu memang sekarang ini yang kalau di kita masih di Kanwil Malang itu ada di pasar di Noyo Malang, itu memang sudah jalan beneran. Jadi enggak yang hanya ini, kalau yang di Jember ini kebetulan kita kemarin sudah ada, hanya saja proses transaksinya itu masih butuh maintenance. Masih mungkin karena pembelajaran ya. Nanti ada, saya yakin nanti ada masanya akan terbiasa. Karena tadi orang masih belum terlalu takut nih, takutnya misal barangnya nggak sesuai atau gimana. Nah, mungkin masih ada ketakutan di sana. Nah, nanti kalau sudah terbiasa bahwa ini kualitinya memang sama antara yang difoto dengan kondisi fisiknya, dan nanti di situ ada garantinya, ada jaminannya, barang nyampe dan yang lainnya, saya yakin nanti ini akan menjadi suatu habit yang baru ke depannya. Itu mungkin Mbak Ageng. Itu adalah bentuk digitalisasi yang diberikan OJK dan juga dari lembaga jasa keuangan. Betul. Pak Azil nih Pak, terkait pengawasan sektor jasa keuangan ini Pak, sebenarnya bagaimana kondisi industri perbankan baik itu bank umum atau BPR di masa pandemi khususnya di wilayah OJK Jember Pak? Iya Mbak, jadi memang tentunya COVID ini memberikan dampak ya, itu pasti, dan dampaknya itu memang memperlambat lah. Kita tetap tumbuh ya, tetap tumbuh. Kalau untuk Jember sendiri memang kita masih tumbuh. Kredit itu sekitar 8%-an lah kalau nggak salah ya. Nah kemudian dana pihak ketiga, total dana masyarakat itu juga tumbuh. Nah, memang ini lebih kecil kalau dibandingkan dengan pertumbuhan sebelum pandemi gitu ya. Kalau sebelum pandemi itu biasanya itu double digit ya, 2 angka gitu. Kalau sekarang memang 1 angka. Nah, jadi ya kita maklumilah karena kita tadi sudah
diskusi panjang lebar ya bahwa memang pandemi ini menyebabkan dampaknya istilahnya menggeret ke bawah ya, bukan ke atas ya. Iya. Nah, tapi itu kita maklumi dan kita juga sebenarnya mengapresiasi ya teman-teman dari lembaga keuangan ya, khususnya perbankan dan lembaga pembiayaan, mereka tetap optimis dan semangat untuk terus menggenjot kinerja mereka. Ya, memberikan tetap melakukan ekspansi kredit meskipun memang kapasitasnya tidak sebesar sebelum pandemi gitu ya. Kita maklum itu karena masyarakat pun juga yang calon-calon debitur baru mungkin ya mau buka bisnis, aduh dengan kondisi seperti ini yang mungkin tadinya sudah niat nih, mungkin ya Pak Agung ya sudah banyak yang niat, pokoknya tengah tahun misalnya gitu kan, tengah tahun atau awal tahun mau buka bisnis A gitu kan, tapi ternyata kok ada pandemi loh, jadi khawatir lagi, mundur dulu atau tahan dulu, waduh ini nanti akan ada yang beli nggak misalnya kan gitu. Jadi semuanya banyak faktor yang mempengaruhi, tapi kami OJK itu tetap istilahnya memberikan apresiasi pada teman-teman bahwa di situasi yang sulit ini mereka tetap punya semangat kinerja untuk melakukan ekspansi, dan mungkin sama masa pandemi ini selain mereka tetap memikirkan ekspansi bisnis ya, mereka juga tadi agak sedikit terpecah dengan membantu debitur-debitur yang relaksasi tadi. Mereka harus memberikan jadi kerja double lah istilahnya. Selain mengekspansi, mereka juga merestrukturisasi tadi yang maintenance existing gitu. Jadi ya, tapi secara umum kita masih tumbuh. Ya alhamdulillah untuk secara nasional kita juga masih bagus ya, meskipun ya grafiknya itu peningkatannya pelan ya. Kalau kita lihat dari triwulan 1 sampai 3 itu 1 ke 2 terutama itu kan turunnya jauh sekali. Nah, sekarang ya sudah mulai triwulan 3 kan sudah mulai naik, triwulan 4. Harapannya tahun depan nggak ada turun lagi lah, harapan kita terus begitu. Harus nanjak terus gitu. Betul. Pak Gung mungkin ada yang mau tambahin. Ya, jadi kalau tadi ya memang kalau mau nggak mau ya, kita sebagai lembaga jasa keuangan ini kan pengennya kita dengan adanya kita itu geliat ekonomi itu terus meningkat ya. Tapi juga tadi ya dengan adanya pandemi ini juga kita tetap harus berhati-hati ya, jangan sampai ini menjadi bumerang buat kita ya. Kalau kita tahu sendiri dengan ini sebenarnya ngepasin sebenarnya kalau menurut saya tadi dengan adanya sekarang ini, kalau kita lihat di industri sekarang kan sudah 4.0 yang kita melibatkan teknologi, ini mau nggak mau kita terlibat teknologi ya, plus lagi dengan adanya pandemi ini, jadi suatu dua hal yang ini membuat kita dari jasa keuangan itu harus berpikir kreatif dan inovatif ya. Jadi kita harus mengembangkan suatu hal-hal yang baru yang sesuai dengan kondisi yang saat ini. Yang terkini seperti apa ya? Tadi misalkan layanan dari kita misalnya harus go digital, ya mau nggak mau harus kita jalankan go digital. Kalau enggak ya akan tertinggal, kan gitu ya. Kalau kita tahu sendiri juga banyak sekarang kalau misalnya kita lihat ya perusahaan-perusahaan yang dulunya adalah perusahaan-perusahaan besar, tapi sekarang mereka malah tutup, gitu kan. Jadi ini yang menjadi PR kita untuk ke depan untuk terus berinovatif dan memberikan layanan yang kreatif sesuai dengan kondisi yang ada saat ini, yang menyesuaikan lah kondisi di situ. Di masa seperti ini. Ya, terus kemudian jadi harapan kita juga terus ke depan bisnis ini terus bisa meningkat sehingga tadi ya kita bisa mempercepat untuk kepulihan perekonomian yang ada di Indonesia. Gitu. Ya Pak Teguh dan juga Pak Azil, kita harus jeda sejenak. Ya pemirsa di rumah, kita akan kembali setelah hiburan musik dari Novi dan juga Sabda.
Ya, teman-teman di perbankan ya itu sangat kooperatif ya, dan tentunya ini tadi yang sudah disampaikan Pak Agung yang mewakili teman-teman di perbankan dan juga lembaga pembiayaan sangat mendukung dan sangat membantu lah ya untuk mereka membantu debitur-debitur mereka, nasabah-nasabah mereka. Dan inilah yang memang tujuan dari dikeluarkannya ketentuan OJK ini, supaya memang tadi teman-teman perbankan khususnya ya itu juga bisa terbantu tadi supaya kredit macetnya tidak meningkat gitu ya. Ya tentunya ini momen yang sangat bagus untuk bisa diteruskan. Dan ya kembali lagi harapannya tentunya pandemi ini tidak berkelanjutan ya Pak Agung ya. Harapan kita semua tentunya, karena kalau masih berketerusan ya nanti kita sendiri juga semuanya menjadi repot kan. Nah semua aktivitas menjadi terhambat ya. Nah harapan kita seperti itu, jadi segera berakhir lah intinya seperti itu. Pak Teguh, gimana menyikapi UMKM yang sekarang ini lagi melesu Pak? Membantu ya perekonomian nasabah kita ya, sehingga mereka bisa cepat recover ya, cepat pulih. Terus kemudian juga tadi ya kita pun sebagai lembaga jasa keuangan juga berpikir keras gimana caranya ini ya nasabah-nasabah kami ataupun calon-calon nasabah kami ya ataupun masyarakat yang ada di lingkungan sekitar kami ya ekonominya bisa terus meningkat ya, bahwa ini pun sama dari pemerintah pun misalnya kalau kita kebetulan itu juga sebagai salah satu perbankan yang menyalurkan banyak bantuan yang digunakan nantinya itu bisa bermanfaat untuk meningkatkan perekonomian yang ada di sekitar kita ya. Seperti kalau misalnya kemarin ya kita tahu bahwa di BRI ini juga menyalurkan bantuan produktif untuk usaha mikro ya, itu besarnya yang 2,4 juta yang nanti misalkan tadi kalau misalkan masyarakat pengen tahu kita dapat atau enggaknya, sebenarnya kita bisa ngecek dengan nomor NIK kita saja ya kan, dengan ifom.bri.co.id. Nah nanti di sana ada salah satu item bisa ngecek kita berhak atau tidak. Nah kalau berhak tinggal hubungi kami untuk bisa mendapatkan bantuan ya. Nanti bantuan ini 2,4 dari Pak Presiden. Nah setelah itu apa? Nah kita pengennya adalah mungkin 2,4 ini nggak banyak ya, kan pengen tambah berkembang lagi, monggo silakan juga KUR ini juga masih berjalan. Biasanya tahun-tahun sebelumnya sebelum ada pandemi ini ya, KUR di kita tuh habis sekitar bulan Oktober itu sudah tutup nih. Nah kemarin kita ditambah kuotanya, jadi sampai dengan sekarang pun kalau dari masyarakat ingin menambah modal kerjanya biar usahanya tambah berkembang lagi ya, itu kita masih bisa melayani KUR ya. KUR ini pun juga kita ada namanya KUR super mikro yang sampai dengan 10 juta itu tidak perlu ada agunan, yang penting ada usahanya ada orangnya ya. Silakan nanti diajukan ke kami, dan ini moga-moga ya dengan adanya stimulus dari OJK terus kemudian juga dari mempermudah dipermudahnya layanan dari kami pihak lembaga jasa keuangan ini bisa lebih meningkatkan ya perekonomian yang ada di masyarakat sekitar kita. Kalau istilahnya di BRI itu kita bahwa pengennya adalah bisnis kita mau nggak kita seperti itu. Jadi stimulus sekarang banyak kan gitu ya. Jadi ada bantuan untuk usaha mikro bantuan untuk modal kerja untuk usaha mikro tadi ya, bantuan produktif usaha mikro, terus kemudian dari situ berarti dia punya usaha. Berarti nanti itu bisa menjadi pipeline-nya kami. Walaupun kalau sekarang ini dari kita juga butuh banyak PR, gimana caranya ini biar mereka kalau misalnya dapat bantuan ini juga cukup ini di Jember saja ya. Itu yang penerima bantuannya itu hampir sekitar 63.000 yang harus kita salurkan di tahun ini ya. Kita belum tahu nanti tahun depan ada lagi atau ditambah lagi, kita belum tahu ya. Tapi harapannya ya dengan ada stimulus seperti ini itu bisa membuka peluang-peluang baru, usaha-usaha baru. Bahkan termasuk kemarin juga informasinya dari pemerintah meminta agar pemerintah daerah itu juga lebih gencar lagi dalam dana-dana yang mungkin dari pemerintah untuk bisa dikucurkan, diolah lagi di ini kan ke masyarakat ya, maksudnya dalam arti dibuat
usaha-usaha baru ataupun dibelanjakan bahasanya. Anggaran belanja dari pemerintah daerah ini agar lebih digunakan untuk bisa meningkatkan perekonomian yang ada di masyarakat gitu. Jadi ini kabar baik ya Pak bagi masyarakat yang ingin membuka usahanya di masa pandemi ini, di KUR BR ini masih dibuka. Masih jalan sampai dengan saat ini masih buka. Padahal di tahun-tahun sebelumnya biasanya Oktober sudah habis biasanya. Sudah habis ini sampai gitu ya, sekarang Pak, ya? masih ya. Bahkan tadi kalau misalnya sampai 10 juta pokoknya nggak ada agunan, pas penting ada usahanya, ada orangnya. Wow. KTP-nya masih KTP yang Jember ya. Iya. Dan sudah IKTP. Oh iya. Itu nanti bisa untuk mengajukan di kita. Izin usahanya pun juga kita permudah. Iya. Gitu. Jadi kalau dulu misalkan harus ada SIUP, TDP, misalnya NPWP. Nah, kalau sekarang ini karena jumlahnya kecil ya, itu juga kita permudah. Misalkan usahanya misalkan nanti ke kepala desa butuh waktu ini lama atau gimana, kita pengen cepet, nggak apa-apa, misalnya dari Pak RT, Pak RW monggo silahkan ya, izin usahanya nih gitu. Karena mungkin dia masih belajar, masih kecil nih Pak gitu kan. Kalau izin seperti itu butuh waktu gitu kan, butuh proses, padahal kita butuhnya cepet yang saat ini. Nah biar ini tidak terhambat juga tadi kita mempermudah dalam perizinannya. Mungkin itu Pak. Saya ke Pak Azil nih Pak. Pak Azil, di tengah tekanan pandemi ini, bagaimana upaya OJK untuk agar lembaga jasa keuangan ini bisa tetap optimal melayani masyarakat, Pak? Iya, saya kira seluruh lembaga keuangan ini sudah punya sistem ya, Mbak ya. Mereka SOP-nya sudah berjalan ya, dan kita OJK sebagai lembaga yang mengawasi tentunya tinggal memantau ya apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman di lembaga keuangan. Nah, kembali lagi tadi termasuk juga kita mengevaluasi ya, mengevaluasi laporan-laporan yang disampaikan oleh Pak Agung dan kawan-kawan nih di lembaga keuangan, khususnya untuk restrukturisasi kredit tadi ya, seberapa besar sampai saat ini, dan termasuk juga kendala-kendala itu terus kita minta seperti apa sehingga kalau ada permasalahan-permasalahan yang baru atau permasalahan-permasalahan yang ditemukan, kita bisa diskusikan dan kita bisa bisa selesaikan dengan secepatnya. Apakah melalui koordinasi juga, apakah diperlukan dengan lembaga lain ya, dengan pemerintah, dengan Bank Indonesia dan stakeholder lainnya, tentunya ini bisa diselesaikan dengan cepat. Nah, OJK sendiri tetap sebagai otoritas ya yang melakukan pengawasan ya, tugas pengawasannya tetap kita lakukan ya, kita melakukan pemeriksaan sebagaimana biasa dan juga tadi memantau perkembangannya, dan tentunya perkembangan ini juga harapan kita ya, perkembangan yang ada di masyarakat di lapangan menjadi feedback ya, untuk kembali lagi tadi apakah memang diperlukan kebijakan-kebijakan tambahan atau seperti apa, tentunya ini menjadi bahan evaluasi seperti itu Mbak. Ya. Pak Azil, ini pertanyaan terakhir Pak, selain PUJK tentang restrukturisasi kredit tadi, pemerintah juga telah mengeluarkan berbagai kebijakan pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Betul. Apa upaya OJK Pak agar implementasi tersebut dapat sukses? Ya, kita bersama dengan pemerintah ya, Bank Indonesia juga dan lembaga lainnya tetap memantau perkembangan pelaksanaan dari program PEN ini, karena ini memang kebijakan nasional yang dikeluarkan oleh pemerintah dan termasuk juga dengan segala bentuk petunjuk pelaksanaannya ya. Nah, jadi OJK terus memantau pelaksanaannya dan mungkin juga kita tetap meminta teman-teman di lembaga keuangan untuk terus mendukung kebijakan pemerintah ini, supaya itu tadi yang kita diskusikan, bahwa masyarakat khususnya pelaku-pelaku bisnis tetap bisa menjalankan bisnis mereka dengan lebih baik. Betul. Ya, tetap bisa berkembang gitu kan. Nah, kemudian mungkin juga yang perlu kami ingatkan juga kepada masyarakat dan juga pelaku bisnis, bahwa ternyata pandemi COVID ini memang mendorong kita untuk ya harus merubah mindset ya. Saya kira seperti itu, berubah mindset, karena bagaimanapun kita tetap harus berhati-hati dan waspada, tetap harus
tetap optimis juga Iya. gitu. Karena kita tidak tahu kondisi ke depan itu akan seperti apa. Iya. Jadi sebagai pebisnis tentunya saya kira memang ini sudah hal yang menjadi pakem ya saya kira bagi pebisnis bahwa ke depan itu meskipun ada prospek tapi juga tidak tertutup kemungkinan ada risiko juga gitu kan. Itu kan dua hal yang selalu beriringan itu. Jadi kita tetap harus waspada bahwa dalam menjalankan bisnis memang itu diperlukan tapi tetap optimis ya. Optimis dalam kondisi seperti apapun. Nah, khusus untuk masyarakat ataupun para debitur yang mungkin kalau memang masih memerlukan atau ada permasalahan mungkin ya dengan teman-teman lembaga keuangan, ya silahkan, atau ada kendala mungkin yang perlu disampaikan, monggo disampaikan kepada teman-teman perbankan atau lembaga keuangan lainnya, atau kalau enggak juga bisa kepada OJK, misalnya ada permasalahan apa bisa menelpon ke kontak OJK di 157 ya. Nah itu masyarakat bisa, atau bisa melalui WA juga gitu, WA-nya 081 157 157 157. Nah, jadi bisa diulang mungkin Pak ke kontak WA-nya? 081 157 157 157. Nah, 157-nya 3 kali. Ya, itu nomor cantiknya OJK gitu. Promosi. Nah, jadi masyarakat bisa menyampaikan apapun keluhannya yang terkait dengan lembaga keuangan ya. Nah, jadi bisa dilakukan itu, karena mungkin ini perlu saya sampaikan juga, tadi belum saya sampaikan bahwa selain mengawasi lembaga keuangan ya, selain juga OJK mengeluarkan ketentuan, salah satu tugas OJK yang ketiga itu memberikan perlindungan terhadap masyarakat ya, konsumen. Nah, jadi kalau dalam konteks perlindungan ini OJK juga memberikan edukasi ya, termasuk juga menerima keluhan-keluhan atau pengaduan-pengaduan tadi yang mungkin belum dapat diselesaikan antara nasabah dan lembaga keuangan. Nah, mereka bisa menyampaikan ke OJK seperti itu. Untuk datang langsung ke kantor? Masih bisa, bisa kita. Cuman untuk masa pandemi ini kan kita memang membatasi ya. Jadi harapan kami, harap dimaklumi juga untuk masa pandemi ini mungkin bisa lewat call center dulu atau lewat WA, dan itu tetap akan ditanggapi. Ya, tetap akan ditanggapi seperti itu. Ini untuk menjaga keselamatan kita bersama sih, gitu Mbak. Iya. Jadi bagi pemirsa yang ingin menyampaikan keluh kesahnya kepada OJK bisa melalui call center atau di kontak WA tadi ya Pak, di 081 157 157 157. Baik, mungkin sebelum saya menutup program ada closing statement yang ingin disampaikan kepada masyarakat Pak. Bisa Pak Teguh dulu mungkin Pak. Ya, baik. Sebenarnya sama tadi sebelum ini saya juga saya lupa nih bahwa kita juga ada program PEN ya. Oh boleh, bisa disampaikan Pak. Ya, bahwa ini juga sama. Mungkin kalau tadi saya menyampaikan bahwa masyarakat nih yang butuh KUR, Bang, KUR tetap ada kriterianya agak khusus ya, bahwa dia belum punya fasilitas pinjaman. Kalau sudah punya kan nggak bisa KUR. Terus kemudian jumlahnya juga terbatas ya. Untuk KUR mikro hanya sampai dengan 50 ya, tapi kalau misalnya retail hanya sampai dengan 500. Kalau kebutuhan lebih tinggi seperti apa, bisa menggunakan tadi ya program PEN. Bunganya lebih rendah ya, terus kemudian, dan ini masih berjalan sampai dengan sekarang juga sama, monggo dimanfaatkan karena bunganya jauh lebih rendah daripada bunga normal. Karena kita masih lihat bahwa kondisi sekarang masih pandemi ini ya, sebenarnya silakan nasabah-nasabah yang butuh modal kerja dan itu kebutuhannya juga cukup besar ya, tidak bisa dilayani lagi dengan menggunakan KUR, kita masih bisa menggunakan program PEN yang ini bisa nantinya bisa meningkatkan perekonomian masyarakat kita. Yang jelas kalau kita bahwa dengan kondisi pandemi ini satu ya, kita tetap harus menjaga kondisi diri kita ya, agar senantiasa mempunyai imun yang sehat dan kuat. Ya, satunya adalah tetap harus optimis ya, terus bersemangat ya, jangan pernah menyerah dengan kondisi apapun ya, terus kemudian juga sama, terus budaya hidup sehat dijalankan, cukup istirahat ya kan, berpositive thinking ya kan. Terus kemudian selalu bergembira saja, ketemu banyak orang boleh, tapi tetap protokol kesehatan bisa terus dijalankan gitu ya. Dan tidak lupa bahwa kami dari Lembaga Jasa Keuangan akan terus siap ya, berupaya untuk membantu masyarakat yang ada di sekitar lingkungan kami untuk bisa melalui masa pandemi ini dengan baik, dan bersama-sama ya saya yakin kita akan lebih mudah untuk melalui masa pandemi ini. Mungkin itu Mbak. Ya,
Pak Azil, untuk statement closing bisa disampaikan Pak kepada masyarakat. Iya, saya kira lebih kurang sama dengan Pak Agung ya. Kita tetap harus optimis ya, optimis dalam situasi apapun gitu ya. Karena ya kalau saya sebagai muslim ya, tentu kita yang muslim juga di balik kesulitan itu pasti ada kemudahan gitu ya. Dan itu kan memang sudah hukum alamnya begitu ya. Nah, jadi kita tidak perlu menganggap ini adalah akhir dari semua gitu. Betul. Ya. Nggak boleh seperti itu, karena kita harus tetap punya harapan, dan harapan itu harus sesuatu yang positif gitu, bahwa kita bisa melalui masa-masa sulit ini. Dan tentunya juga ini juga memberikan pelajaran bagi kita bahwa dibutuhkan kerjasama ya. Kita tidak bisa sendiri lagi sekarang ya. Apapun itu kita harus bekerja sama, bersinergi dan berkoordinasi ya. Kalau misal ya di segala lini gitu. Pebisnis pun juga butuh seperti itu. Dia tidak bisa sendiri, karena harus mencari rekan-rekan bisnis yang bisa saling membantu gitu ya. Jadi tidak bisa maju-maju sendiri. Kayaknya sekarang sudah nggak mungkin seperti itu. Sudah mungkin sudah masanya lagi ya. Kita harus bergandengan tangan bersama-sama ya. Kalau memang saat kita mencapai tujuan ya sudah, kita bareng-bareng, sehingga semuanya juga menikmati bareng-bareng. Ya manfaatnya ya tentunya akan dirasakan bersama gitu. Jadi harapan kami ya sebagai otoritas, kami tetap mengharapkan teman-teman dari lembaga keuangan untuk terus memberikan yang terbaik bagi nasabah-nasabahnya ya. Kemudian juga bagi masyarakat, kita tetap meminta semua untuk tetap berpikir positif, tetap semangat, optimis, dan kembali lagi tadi ya, kita harus berubah mindset bahwa segala sesuatunya itu akan punya dinamika ya, dinamika, dan itulah yang harus kita sikapi, bahwa yang kita harus berubah ya. Karena keadaan itu akan berubah ya kalau kita memang bisa merubahnya gitu ya. Kalau kita terima saja ya kita akan ikut tenggelam gitu. Jadi kita tetap harus bangkit ya dalam kondisi apapun, seperti itu. Baik. Ya, itu tadi pemirsa perbincangan kita dengan dua narasumber kita malam hari ini, dengan Bapak Azil Zahnurdin, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Jember, dan Bapak Teguh Agung Prihadi, Ketua Forum Komunikasi Lembaga Jasa Keuangan Daerah Jember. Ya, Pak Azil, Pak Teguh, saya mengucapkan terima kasih atas waktunya. Terima kasih, Mbak Ageng. Tetap jaga kesehatan. Siap. Sukses selalu. Amin. Ya. Terima kasih juga kepada pengiring musik kita, Novi, Sabda, Berlian, dan juga Adil. Tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada pemirsa di rumah. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ageng Widya undur diri dan sampai jumpa. Terimalah lagu ini dari orang biasa, tapi cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta, yang ku punya hanyalah hati yang setia terus padamu. Dari orang biasa, tapi cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta, yang ku punya hanyalah hati yang setia terus padamu.